Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di GTA Tutorial. Kali ini kita akan menginstal Podman yang berbasis Linux Debian 12 LXC ya. Kita langsung menginstal Podman sekali one click ya guys ya. Oke, yuk kita login dulu ke Proxmox kita. Di sini IP Proxmox saya di 192.168.1.254, portnya 8006 ya. Port 8006 adalah port default dari Proxmox. Oke, jangan panik karena kita ini sertifikatnya tidak valid ya. Oke, kita klik advance, klik proses, langsung boom, langsung masuk ke login Proxmox. Usernya root, passwordnya password yang kita buat pada saat instalasi Proxmox-nya ya. Klik login, oke. Nah, ya akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini, pada masuk ke area cell ya. Nah, kita akan install Podman LXC ya dari pps script. Oke, pps script helper Proxmox. Oke, ketik artikel di situ muncul seperti ini. Kita view scripts. Oke, kita cari di sini namanya container dan docker ya. Nah, klik Podman. Oke, nah di sini ada dua kategori, yang Git A dan GitHub. Kalau Git A ini dia untuk update-nya itu lambat ya, untuk dia ngefix bugs ke semacam-macamnya ya. Oke, kita pilih yang GitHub. Oke, sebelum kita install, kita baca dulu nih description. Podman is an open source ya, daemon list and portable container engine that allows user to manage container on Linux system without the need for a daemon or system service to be running in the background ya. It provide an API and a command line interface that can be used to create run and manage container and their associated networks, volume and image. Berarti dia ini sama seperti Docker Compose ya, atau container ya, sama ya. Kita lihat websitenya nih mengarah sini ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Jangan kalian itu terpaku dengan Podman yang desktop yang ke sini ya. Untuk Podman yang desktop yang seperti ini, yang ada tampilan seperti yang ada control panel seperti ini hanya khusus untuk Windows desktop, Linux desktop, dan macOS desktop ya. Kalau kalian install di Linux server yang tidak ada desktopnya, maka itu tidak ada tampilan Podman desktop ini. Nah, untuk mengakalinya, karena dia berkolaborasi sama Podtainer, nah maka dia itu untuk menampilkan pengganti sebagai Podman desktop itu pakai Podtainer ya. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja install Podman-nya ya via LXC. Di sini dia memakai Debian 12. Oke, langsung saja kita copy script dari GitHub-nya. Centang, kita copy, masuk ke Proxmox. Nah, masuk ke Proxmox cell-nya ya. Kalian copykan di sini. Oke. Ini kita enter saja. Nah. Oh ya, ini untuk RAM-nya itu minimal 2 GB udah cukup. Core-nya itu 2 GB, 2 core sudah cukup juga sih, 2 core 2 GB ya. Untuk hard disk penyimpanan menyesuaikan dengan kondisi kalian. Oke. Nah, di sini ada beberapa penyetingan. Kita pilih yang advanced setting. Oke. Jangan pilih yang default setting ya. Pilih advanced. Oke, kita oke.
Oke, nah saya pilih yang privilege. Oke, masukkan password. Oke, ulangi passwordnya ya. Oke, jika sudah klik OK. Nah, sini ada kontainer ID. Kalian dikasih tahu untuk membuat ID untuk kontainernya. Di sini saya ingin berurutan saja ya, 103 ID-nya. Oke, nah di sini saya set hostname-nya Podman ya, terserah kalian mau kasih hostname apa. Kalau di sini saya kasih hostname-nya Podman saja. Menyesuaikan dengan keinginan masing-masing ya, teman-teman ya. Klik OK. Nah, di sini ada slash hard disk. Di sini saya kasih slash hard disk, saya ingin kasih misalnya 100 GB. Oke. Oke. Nah, alat CPU biarkan 2 core saja. Oke. Karena dia default 2 core, memorinya saya kasih yang 4 GB saja, 4096. Oke, nah ini kita akan disuruh setting network IP address. Pilih yang statik, berhubung saya ini mau pakai statik, saya pilih statik saja lah ya. IP yang saya tidak pakai itu IP yang 16 ya. Untuk IP address itu menyesuaikan dengan kondisi jaringan kalian masing-masing ya. Oke. Nah, di sini berhubung di sini IP yang ada di jaringan saya itu 192.168.1.6, saya pilih jaringan saya seperti itu ya, IP-nya ya. Klik OK. Nah, di sini gateway saya di sini 192.168.1 menyesuaikan dengan settingan gateway kalian masing-masing ya. Oke. Nah, di sini untuk IP versi 6-nya saya disable. Klik OK. Nah, di sini OK saja. Oke. Nah, di sini kalau kalian mempunyai DNS server, kalian bisa masukkan di sini ya DNS-nya. Misalnya di sini masukin di sini podman bla 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 .com misalnya. Terserah kalian lah ya. Oke. Berhubung saya tidak mau pakai domain, klik OK saja. Nah, di sini masukkan DNS server, misalnya di sini kita pakai DNS Google ya, 8.8.8.8, klik OK. Nah, di sini masuk MAC address-nya kita okein aja biar default. Oke. Nah, di sini untuk penamaan ya, LXC-nya seperti yang ada di sini, lemabang, not gambar ya. Kita kasih di sini Podman Docker. Podman aja lah ya. Oke. Nah, kita di sini oke saja. Sini root SSH-nya saya okekan, enable push support require to reclone. Saya tidak mau reclone, tidak mau ngapa-ngapain. No, di sini wajib kalian pilih verbose. Jika tidak, itu maka akan error ya pada saat kalian itu ingin menginstal kontainernya nanti ya. Klik yes. Nah, di sini yes saja. Oke. Tunggu sampai proses dia ya. Nah, di sini dia akan memilih source hard disk yang ingin kalian pakai. Di sini saya pilih SSD 2 TB saya, klik OK. Nah, di sini dia akan mendownload Debian 12. Berhubung Debian 12-nya sudah saya download, maka dia tidak akan mendownload lagi. Nah, di sini ada configure pass-through for LLC container ya. Jika Anda mempunyai GPU dan ingin kalian pass-through, kalian pilih yes saja. Saya contohkan yes saja. Jika kalian tidak mau yes, kalian pilih no seperti ini, bisa ya. Sini saya mau coba yes saja. Nah, dia akan mendownload paket ke internet ya. Kecepatan instalasi itu tergantung dengan kecepatan internet kalian masing. Nah, di sini Podman sudah terinstall ya. Nah, install Podman. What you like to add container ya? Jika ingin kalian itu ingin menginstal tampilan via web nanti lewat via web, misalnya ingin menginstal Jellyfin via web, kalian wajib install container. Jika tidak, kalian itu akan menginstalnya lewat teks saja ya. Nah, karena di Podman ini
kita install di basis server Linux-nya, itu tidak ada namanya Podman Desktop. Yang ada Podman Desktop itu hanya di Windows, di Linux versi desktop, Mac versi desktop. Nah, maka akan kalian itu dapat menampilkan yang namanya Podman Desktop. Untuk pengganti Podman Desktop kita pakai yang namanya Podtainer ya, karena dia sudah kolaborasi sama Podtainer. Kita pilih yes saja. Nah, kalau kalian tidak pilih Perboss tadi, maka di sini akan error ya. Nah, kalau kalian tidak install ya, kalian tidak mengenable Perboss tadi, mode Perboss tadi yang sebelumnya yang saya jelaskan, maka di sini akan terjadi gagal install yang namanya Podtainer ini ya. Gagal, kalian akan error. Nah, di sini dia sudah selesai ya. Nah, baru boleh kita meninggalkan ya menu sel ini ya. Kita ke sini. Nah, dia sudah selesai. Nah, oke. Nah, sesuai ya. Dan di sini kita bisa edit lagi. Nah, kalau bisa edit lagi menambahkan DNS servernya. Jika kalian ingin menambahkan, jika ingin kalian memasukkan nama domain, kalian bisa masukin di sini. Klik OK saja tinggal ya. Nah, di sini IP-nya itu 16 ya. Coba kita akses. Oke, 192.168.1.6. Portnya ini 9443 ya. Oke, pakai HTTPS ya. Dia tuh tidak bisa pakai HTTP, berarti dia pakai HTTPS. Nah, di sini klik Advance, klik proses. Nah, kalian tinggal masukin aja usernya apa, passwordnya apa. Oke. Nah, misalnya di sini saya pakai user admin nih, misalnya saja ya. Ini masukin password, kita masukin password. Passwordnya usahakan password yang aman ya. Ulangi password yang sama ya. Oke, kalian klik tombol create user ini. Setelah mengklik tombol user itu akan masuk yang namanya ke portal Podtainer seperti ini ya. Nah, ini podtainer.io Community Edition ya. Ini berbeda jika kita install Podtainer secara manual, maka tampilannya itu memang sama seperti ini, tapi untuk warna Community Edition ini beda ya. Dia ada warna seperti apa ya, warnanya biru ya. Ya, warnanya biru. Klik get start. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, get start ya. Nah, ini ada lambang Podman-nya ya. Nah, itulah yang saya sebutkan itu, dia sudah kolaborasi Podtainer dengan Podman ya. Ini ada tulisannya Podman 4.3.1. Nah, kalau kalian install Podtainer Docker Compose Podtainer, dia di sini ada Podtainer ya. Ini tulisannya pasti Podtainer atau Docker atau Compose ya, seperti klik Live Connect. Nah, di sini ada Start Container. Nah, di sini ada Podtainernya ya. Oke. Image, volume, nah seperti ini ya. Nah, kalian bisa modifikasi lain seperti itu. Kalau kita logout, nah di sini ada tulisan yang namanya podtainer.io ya. Nah, kalau kalian Podtainer tanpa menginstal Podman, itu nanti di sini ada seperti lambang ini Docker ya, Docker yang Podtainer itu ya. Berbeda, tampilannya berbeda. Jadi seperti itu. Ya, ini sebagai pengganti Podman Desktop. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, jangan lupa diklik subscribe, like, dan bantu komennya di bawah, ramaikan ya. Dan bantu juga klik subscribe dan like. Dan jangan lupa di-share ke media sosial kalian supaya teman-teman kalian itu tahu, yang belum tahu jadi tahu. Dan bagi yang kenapa tidak ada yang namanya Podman Desktop Bang, seperti ini Bang. Nih seperti ini Bang, kenapa tampilannya
bukan Podman yang versi desktop ini, kok nggak ada ya. Nah, saya lihat itu ada teman-teman yang sudah menginstal, dia baca-baca di sini katanya port 8080. Dia tidak ada port. Web Podman ini tidak menampilkan Podman desktop ini tidak ada versi webnya ya, teman-teman ya. Jangan salah paham. Nah, karena dia bukan web, karena dibentuknya Podman desktop ini bentuknya aplikasi, bukan web. Maka oleh sebab itu dia tidak ada Podman desktop versi web. Mungkin next kedepannya pihak developer Podman itu membuat namanya Podman desktop versi web, agar supaya tidak menggunakan Podtainer, web Podtainernya, dia tidak ketergantungan dengan web Podtainer ya.